Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dari Games Gadget. Kali ini gua akan cerita dan sekaligus masuk ke segmen yang terbaru dari Games Gadget, yaitu Jet Jet Talks, di mana gua akan cerita ini untuk terkait dengan jet yang udah gua pakai beberapa waktu ya guys ya. Misalkan TWS ini nih, TWS Open Ear ini gua udah pakai kurang lebih di 8 bulanan ya guys ya. Tapi di 8 bulan itu gua ada yang mau diceritain nanti nih guys terkait dengan pemakaiannya karena sebelumnya kalau kalian ingat kalau nonton di video gua, sebelumnya gua punya Soundgear Sense yang warna hitam ya guys ya. Nah, ini dia berubah. Bukan berubah karena Power Ranger ya guys ya, berubah atau berubah jadi Power Ranger putih, bukan guys. Jadi JBL ini gua sempat ditukar ya guys ya, ditukar di garansinya. Nah, untuk selanjutnya gimana pengalaman gua memakai ini dan kenapa gue bisa menukar ini dengan garansinya, gua akan ceritain ya guys, kurang dan lebihnya dari TWS Open Ear Soundgear Sense by JBL ini guys. Yuk, kita langsung bahas aja cerita-cerita pengalaman gua menggunakan JBL Open Ear TWS Soundgear Sense ini guys. Oke, yang pertama ya, JBL ini gua udah pakai kurang lebih di Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kurang lebih 6 bulanan ya. 6 bulanan semenjak gua beli yang awal banget yang warna hitam. Nah, gua pakai itu sangat menikmati ya. Kalian bisa juga experience gua selama beberapa bulan sebelum gue berganti ini yang warna putih ya guys ya. Itu udah ada reviewnya, kalian bisa tonton lagi ya guys ya. Untuk videonya nanti gua akan taruh di kolom deskripsi. Nah, karena apa gua mempertahankan yang Soundgear Sense ini? Karena TWS Open Ear ini sangat membuat gua jatuh cinta banget yang namanya sama Open Ear. Yang seperti gua ceritakan di sebelumnya, itu Open Ear yang gua udah coba seperti dari Sox gitu ya. Terus beberapa dari merek-merek Cina gitu ya, yang lainnya. Gua masih ngerasa kurang power bassnya terutama guys. Karena gue seneng banget bass dari headset. Sebelumnya kan gue pakai Jabra ya. Itu mantap banget guys, Jabra Elite 3. Nah, sedangkan gue butuh TWS Open Ear yang benar-benar bisa bantu gue untuk menikmati musik yang bassnya cukup menggelegar guys. Nah, gue coba-coba awalnya kan di toko offline, gue coba-coba dan akhirnya gue jatuh cinta sama yang namanya JBL Soundgear Sense ini guys. Awalnya gue beli yang hitam, kemudian, nah gue langsung ceritain aja pengalaman gue kenapa ini garansinya gue klaim. Oke, gue klaim garansi karena memang yang warna hitam itu headsetnya yang sebelah kanan, TWS-nya ini yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini waktu itu gue memang ya salah gue sih waktu itu gue pakai untuk mendengarkan musik. Kemudian gue naik Gojek terus pakai helmnya guys ya mendengarkan musik ini. Nah, saat gue copot helm itu beberapa kali jatuh guys headsetnya. Nah, makanya itu suatu keminus juga ya kalau kita pakai helm ya. Jadi hati-hati kalau kalian mau mendengarkan musik ya. Tapi nggak disarankan ya guys ya mendengarkan musik sambil di jalan. Tapi ini gue pakai Gojek ya guys. Kasusnya gue pakai Gojek, pakai helm. Kemudian dari TWS ini jatuh guys. Yang sebelah kanan sering banget jatuh. Nah, saat gue copotin helm gue guys ya. Cepet banget jatuh. Dan jatuh ke itu langsung jatuhnya ke aspal. Karena gue masih di jalan gitu ya saat copot helm. Jatuhnya membentur beberapa kali ya, beberapa kali ke aspal ya guys ya. Nah, akhirnya yang sebelah kanan ini itu suaranya jadi kresek-kresek guys. Ya, kresek-kresek kayak ada bassnya itu jadi kresek-kresek gitu guys bunyi-bunyinya. Nah, terus akhirnya karena gue nggak nyaman, gue klaim garansi ke
ke JBL-nya guys, yang ada di alamatnya kalau nggak salah itu di daerah Kuitang ya guys ya, di daerah Kuitang. Nah, akhirnya gua coba klaim ke sana ya. Kebetulan adik gua minta tolong untuk diantarin langsung ke sana. Dan gua by WA konsultasi terkait dengan klaim garansi dan penukaran. Bisa atau nggak ditukar barangnya, karena gua nggak nyaman banget dengan kresek-kreseknya yang di headset sebelah kanannya guys. Nah, ya sebenarnya sih kalau nggak jatuh mungkin nggak akan rusak seperti itu ya guys ya. Karena ini ya namanya juga elektronik ya guys ya. Perlu ada kehati-hatian juga gitu guys dari kitanya. Barang ini kan juga walaupun mahal gitu ya, tapi tetap aja kalau namanya jatuh pasti dia akan ada rusaknya juga guys. Jadi tetap gua klaim garansi dan adik gua nganter ke sana dan akhirnya diperbolehkan guys di klaim garansinya. Dan kebetulan dan di sana itu hanya ada yang warna putih katanya guys. Dan warna putih ini juga disuruh nunggu selama kurang lebih 2 mingguan guys. Di 2 minggu itu gue menunggu ya guys ya. Di 2 minggu itu gue menunggu. Akhirnya dijawablah dengan adminnya. Dimana adminnya bilang kalau hanya tersisa warna yang putih aja guys untuk klaim garansinya nih. Ya udah, daripada nunggu lama lagi yang hitam, akhirnya gua okein aja nih, gua klaim garansi yang warna putih ya guys ya. Nah nggak apa-apa lah. Tapi ya jeleknya itu yang warna putih menurut gua minusnya adalah gagangnya jadi agak kotor nih guys. Agak kotor gimana gitu guys ya. Karena pemakaian dan casingnya juga jadi kelihatan banget. Tuh misalkan ada kena kotoran dari dekat gitu kelihatan ya guys. Seperti ini guys. Dan kelihatan jadi agak kotor gitu. Nah, kita lanjut lagi cerita-ceritanya. Jadi TWS ini akhirnya gue kirim Gojek ke rumah dan akhirnya gue terima. Dan dengan lapang dada gue terima yang warna putih ya, karena gue nggak terlalu suka sebenarnya warna putih, gonjreng juga sih. Tapi ya udahlah, karena daripada menunggu lama lagi udah 2 minggu, oke gue terima aja. Dan adminnya sih oke sih untuk klaim garansi ini, cuman gue menunggu di 2 minggunya itu yang agak gue kurang gitulah. Mungkin salah 1 minggu gue akan okein aja gitu kan. Dan kalau bisa juga warnanya bisa dimilih yang warna hitam gitu ya. Seperti pertama kali gue beli gitu, itu akan jadi nilai plus buat klaim garansinya. Oke, nah terkait dengan suara ya, suaranya akhirnya membaik lagi ya guys, otomatis ini karena baru ya, baru lagi gue dapetnya. Jadi suaranya itu masih sama seperti yang warna hitam ya, nggak ada perbedaan. Dan langsung gue konekin ke HP pun tidak ada masalah. Suaranya itu masih tetap sama guys, suaranya bener-bener menggelegar guys. Suaranya bassnya itu kalau kita setting di equalizernya di bawaannya di aplikasi itu bener-bener mantep guys. Dan selama pemakaian dari bulan Maret gue tukar klaim garansi dan 6 bulan ini gue pakai ya guys, itu tidak ada keluhan yang berarti ya guys ya. Mungkin karena HP gue juga HP masih pakai 2 jutaan ini ya, karena gue masih review si Infinix Hot 60 Pro Plus. Suaranya itu kayak masih ada redup, kemudian bagus lagi, redup, bagus lagi gitu guys. Kayaknya sih karena efek HP-nya ya guys ya. Nah sebelum itu gue pakai yang HP flagship, terus kemudian HP iPhone gitu ya, itu nggak ada kendala sih guys. Jadi aman-aman aja. Jadi tidak ada perubahan suara seperti redup dan kemudian normal lagi gitu, nggak ada perubahan seperti itu guys dari JBL ini. Dan suaranya ini benar-benar nikmat banget guys, bener. Gua nggak bohong terkait dengan keluaran suaranya. Tapi kalau kalian kencengin volumenya gitu ya, memang open ear ini masih agak sedikit kedengaran di suasana luar ya guys ya.
Karena memang suaranya juga udah kencang gitu dan bagus gitu guys. Tapi kalau kalian kurang nyaman, mungkin kalian bisa kecilin aja volume di sekitar 80 atau 90 gitu ya. Jadi otomatis untuk TWS open ear kita jadi lebih awas ya, lebih awas dengan suasana luar, apapun itu suara motor, suara klakson dan lain-lain masih bisa kedengeran. Jadi saran gua untuk kalian yang suka dengerin musik dengan suara bass yang maksimal gitu ya, dan powernya juga masih oke, gue saranin sih tetap memilih untuk JBL Soundgear Sense ini guys, karena ya baterainya juga oke gitu ya. Tapi ada satu minus lagi guys, ya kekurangannya hanya di itu aja, warnanya itu warna putih dan cepat kotor kelihatannya untuk gagangnya ini guys, gitu. Dan untuk baterainya juga masih awet, cukup awet ya. Gue pakai sekitar 3 jam, 4 jam gitu ya sehari, itu masih bisa bertahan di 2 sampai 3 harian nih guys. Gitu. Berarti baterainya masih cukup irit, kemudian juga casingnya juga oke. Ya cuman memang kalau kalian punya kepala yang agak kecil, mungkin ini headsetnya agak kelihatan lebih besar aja guys. Nah ini kebetulan badan gua gede besar, jadi headsetnya nyangkut di telinga tuh nggak terlalu signifikan guys, masih oke-oke aja. Itu aja guys cerita yang gua bisa ceritakan dari pengalaman menggunakan Soundgear Sense JBL ini guys. Jadi kalau ada barang-barang yang udah gue pakai beberapa bulan, gue akan masukin ke dalam segmen Jet Talks ini guys ya. Kalau kalian suka dengan segmen ini, gue akan lanjutin. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Please subscribe, like, and share video gue kalau kalian suka dengan video-video dari Games Gadget. Thank you, bye-bye.